berkelit saat ditagih utang. Seorang wanita di Mojokerto tewas dibunuh dan jasadnya dibuang ke jurang di kawasan Pacet bulan Juni lalu. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan di Jalan Teluk Jambe, Karawang kembali digelar pada hari Jumat 26 September 2025, lalu menewaskan seorang wanita setelah ditusuk berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Karawang siap dimulai. Hari Jumat, tanggal 26 September 2025. Tata tertib persidangan. Pertama, dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang keluar masuk ruangan persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Membawa barang bukti berupa sebilah pisau, sebuah HP, dan baju terdakwa yang berlumuran darah. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 456-PIT-B-2025-PN Karawang dengan agenda sidang pembacaan dakwaan hari ini Jumat tanggal 26 September akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 456-PIT-D-2025-PN Karawang atas nama terdakwa Muhammad Yusuf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang oleh petugas keamanan dan duduk di kursi terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Mohon disebutkan identitas saudara sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Nama saya Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir Karawang, 25 Februari 1996, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Jakarta No. 36 Karawang Barat, Kabupaten Karawang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Saudara jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Untuk keadilan 456-PIDANA-PN Karawang, identitas nama lengkap Muhammad Yusuf alias Yusuf, identitas dianggap telah dibacakan.
bahwa terdakwa Muhammad Yusuf pada hari Jumat tanggal 26 bulan September tahun 2025 sekitar pukul 19.36 WIB telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dengan cara terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban. Terdakwa menyiapkan alat berupa sebuah pisau serta mengajak korban ke suatu tempat. Setelah sampai di lokasi, terdakwa melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan cara rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, terdakwa Muhammad Yusuf didakwa telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia, saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut? Yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi. Kami siap melanjutkan ke tahap pemeriksaan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi pertama. Kami mohon izin menghadirkan saksi atas nama Muhammad Yusuf. Lalu saksi masuk ke ruang sidang dan berdiri di tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah sesuai dengan agama saudara kepada rohaniawan. Silakan memimpin pengambilan sumpah. Saudara saksi mohon berdiri untuk lapas sumpah berikut. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Rohaniawan meninggalkan tempat sidang. Saudara saksi, silakan duduk dan berikan keterangan terkait perkara ini. Saya dulu benar-benar mengenal korban sejak lama. Pada malam kejadian, korban menelpon saya, katanya beliau diancam. Jika tidak melunasi hutangnya, beliau akan dibunuh. Lalu saya menyarankan beliau untuk melapor ke polisi, tetapi beliau ingin melunasi hutangnya. Sebagian dan berniat menemuinya di lokasi kejadian. Karena khawatir, maka saya berniat untuk mengikutinya tanpa beliau sadari. Lalu ketika sampai di lokasi kejadian, saya melihat terdakwa mendekati korban dengan membawa sebilah pisau. Mereka terlibat cekcok dan saya melihat terdakwa menusuk korban beberapa kali sebelum melarikan diri. Saudara jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara yakin bahwa orang yang termasuk korban adalah terdakwa yang hadir di ruangan sidang ini? Ya, saya yakin. Saya melihat wajahnya dengan jelas di bawah lampu jalan. Apakah saudara mengetahui motif dari tindakan terdakwa? Saya mendengar mereka bertengkar tentang masalah hutang piutang. Penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, seberapa dekat jarak saudara dengan tempat kejadian saat peristiwa berlangsung? Sekitar 20 meter yang mulia. Apakah pencahayaan di tempat kejadian cukup terang untuk mengenali wajah seseorang? Ya, ada lampu jalan yang cukup terang. Majelis hakim, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah saudara melihat ada orang lain di lokasi kejadian selain terdakwa dan korban? Tidak, saya hanya melihat mereka berdua. Saudara saksi, apakah yakin saudara Muhammad Yusuflah satu-satunya orang yang bersama korban pada saat kejadian? Ya, saya yakin hanya ada dia pada saat kejadian berlangsung. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara terdakwa, silakan memberikan keterangan terkait perkara ini.
Terdakwa memberikan keterangan diikuti dengan pertanyaan dari jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim. Saya sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada saya. Segala tindakan yang saya lakukan adalah dalam kondisi terpaksa dan tanpa kesadaran. Kedua, selama proses penyidikan dan persidangan, saya merasa bahwa terdapat beberapa kejanggalan dan ketidaksesuaian dalam penyampaian bukti dan keterangan saksi dan menjelaskan saya. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal ini secara objektif dan adil. Ketiga, saya adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan 2 anak yang masih kecil. Jika saya harus menjalani hukuman yang berat, maka keluarga saya akan kehilangan sumber penghidupan dan masa depan anak-anak yang saya terancam. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah saya sampaikan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Muhammad Yusuf karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHP. Saudara penasehat hukum, silakan menyampaikan pembelaan. Yang Mulia, dalam surat ini kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan, dan merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, kami memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah akan memberikan tanggapan atas pledoi dari penasehat hukum? Ya, Yang Mulia, kami tetap pada tuntutan kami sebelumnya dan menilai bahwa tidak ada hal-hal yang sama dapat meringankan hukuman terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan kami. Saudara penasehat hukum, apakah akan memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum? Ya, Yang Mulia, kami tetap pada pembelaan kami sebelumnya dan memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sidang akan diskors untuk memberikan waktu kepada majelis hakim bermusyawarah dalam menjatuhkan putusan. Sidang diskors selama 60 menit. Setelah 60 menit, sidang dilanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Memberikan waktu kepada majelis hakim bermusyawarah dalam menjatuhkan putusan. Sidang diskors selama 60 menit. Setelah 60 menit, sidang dilanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara jaksa hukum, sidang perkara pidana nomor 456-PIT-B-2025-PN Karawang atas nama Muhammad Yusuf kembali dibuka. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagai diatur dalam pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Nyatakan barang bukti berupa sebuah pisau dan baju terdakwa yang berlumuran darah dirampas untuk negara. Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 bulan September 2025. Sidang dinyatakan selesai. Sidang selesai. Terdakwa dibawa keluar ruangan sidang oleh petugas pengamanan. Jurusita membawa kembali semua barang bukti. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 456-PIT-B-2025-PN Karawang pada hari ini telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hakim meninggalkan ruang sidang. Pengunjung meninggalkan ruangan sidang.